Shalom, salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Renungan yang akan memberkati kita hari ini berjudul Tuhan Tidak Pernah Lelah, yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ar-ar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ar-ar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ketika tim Mansor melayani ke NTT pada akhir Mei yang lalu, tepatnya di desa Niki-Niki dan desa lain di sekitarnya, kami ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang begitu baik hati. Sejak kedatangan kami, beliaulah yang menjemput dan setia mengantar serta menemani dalam setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Saya dapat membayangkan betapa lelahnya hamba Tuhan tersebut, karena selain menemani kami yang melayani hampir sehari penuh, bahkan sampai tengah malam selama 3 hari, ia juga masih harus memikirkan dan menjalankan tugasnya melayani sebagai pendeta klasis. Suatu hari ketika dia mengantarkan kami pulang ke rumah jemaat tempat kami menginap, saya berkata kepadanya, "Maaf ya Pak, kami sudah merepotkan Bapak. Selama kami di sini, Bapak tidak pernah istirahat. Bapak pasti capek." Saya berkata begitu kepadanya, karena saya bisa melihat keletihan di wajahnya. Sambil memperlihatkan senyumnya yang khas, Bapak ini menjawab, "Oh, tidak apa-apa. Tuhan saja tidak pernah capek menjaga kita." Sampai sekarang kata-katanya yang sederhana ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Apalagi kalau saya sudah merasa sangat lelah ketika selesai melakukan tugas pelayanan. Kata-katanya itu selalu mengingatkan saya untuk tidak mengeluh ketika saya kurang istirahat dan tidak bisa melakukan hobi saya karena kegiatan pelayanan atau kegiatan gereja lainnya yang mengharuskan saya untuk hadir. Jika semua pelayan Tuhan memiliki kesadaran seperti hamba Tuhan di atas, betapa bangga dan bersukacitanya Tuhan Yesus di sorga. Tuhan setia memelihara kita, memberikan kekuatan yang baru setiap hari, memberikan hujan dan sinar matahari yang cukup, mencukupkan semua kebutuhan, menjawab doa-doa kita, bahkan seringkali memberikan kejutan-kejutan yang membuat kita melonjak gembira. Tetapi, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan yang sudah begitu setia kepada kita? Ada kalanya kita merasa begitu kelelahan di dalam melayani, bahkan seringkali waktu untuk beristirahat dan untuk keluarga pun hampir tidak ada. Belum lagi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam pelayanan, karakter jemaat, orang-orang yang tidak merasa puas dengan pelayanan kita, dan lain-lain. Kadangkala semua ini membuat kita merasa sangat lelah dan hampir meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Elia pernah mengalami hal yang sama, kelelahan, takut, bahkan ia sampai pada titik keputusasaan sehingga ia meminta agar Tuhan mengambil nyawanya. Apa yang ia rasakan saat itu disebabkan karena ia adalah pelayan Tuhan yang telah dengan setia membela nama Tuhan. Namun di dalam keputusasaannya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi makan Elia. Tuhan tetap memelihara Elia dan menghendaki agar ia melanjutkan pelayanannya.
Jika saat ini Anda telah melayani, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lelah memelihara kita. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian Manna Sorgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah lelah dalam memelihara kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Kesaksianku S4K, S4K, yeah.